Kisah pemerkosaan Upalawana. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang Bhikkhuni Upalawana. Seperti yang dikatakan bahwa Upalawana membuat tekad sungguh-sungguh di kaki Buddha Padumuttara, dan setelah melakukan banyak kebajikan selama 100.000 kalpa, ia pun melalui kelahiran kembali menjadi dewa dan manusia. Ia meninggal dari alam dewa pada masa Buddha Gotama dan terlahir kembali di Sawathi sebagai putri seorang saudagar kaya. Corak warna tubuhnya bagaikan corak warna kelopak teratai biru, dan oleh karena itulah mereka memberinya nama Upalawana. Ketika ia mencapai usia yang layak untuk dinikahkan, semua pangeran dan saudagar seantero Jambudwipa tanpa terkecuali pergi menemui ayahnya untuk melamar dirinya. Lalu sang saudagar pun berpikir, "Saya tidak dapat memenuhi keinginan mereka semua. Saya harus mencari jalan keluar dari masalah ini." Maka ia memanggil putrinya dan berkata kepadanya, "Kamu boleh menjadi seorang bhikkhuni." Kala itu, putrinya sedang menjalani kehidupan terakhir kalinya sebelum mencapai nibbana. Dan oleh sebab itu, perkataannya bagaikan minyak olahan 100 kali yang dituangkan di atas kepala putrinya. Lalu putrinya menjawab, "Ayahanda tercinta, saya akan menjadi seorang bhikkhuni." Maka ia menyediakan hadiah untuk menghormatinya dan membawanya ke tempat para bhikkhuni untuk menahbiskannya menjadi anggota sangha. Tak lama berselang, setelah ditahbiskan menjadi anggota sangha, ia mendapat kewajiban untuk memegang kunci balai penahbisan. Setelah ia menyalakan obor dan menyapu lantai baliurang tersebut, perhatiannya tertuju pada nyala obor itu. Dan sambil berdiri di sana, ia berulang kali memandangi nyala obor. Dan dengan memusatkan pikiran pada unsur api, ia pun memasuki kebahagiaan alam jhana. Setelah menyempurnakan alam jhana, ia pun mencapai tingkat kesucian arahat serta menguasai kemampuan kesaktian. Beberapa waktu berselang, ia pergi berpindah patah di wilayah pedesaan. Dan sekembalinya dari sana, ia memasuki sebuah hutan belantara. Kala itu, para bhikkhuni tidak dilarang untuk berdiam di dalam hutan. Di sana mereka membangun sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat sebuah tempat tidur dan ditutupi oleh tirai. Ia pergi dari hutan menuju Sawathi untuk menerima derma dan kemudian pulang kembali ke gubuknya. Kala itu, seorang sepupunya, yaitu seorang Brahmana muda bernama Ananda, telah jatuh cinta padanya sejak ia masih menjalani keduniawian. Dan saat sepupunya mendengar bahwa ia sedang berada di sana, sepupunya itu pun pergi ke hutan mendahului bhikkhuni tersebut, masuk ke dalam gubuk itu dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Sepulangnya bhikkhuni tersebut masuk ke dalam gubuknya, menutup pintu, dan duduk di atas tempat tidur. Ia tidak mampu melihat dalam kegelapan karena baru kembali dari terangnya sinar matahari. Tatkala ia telah duduk di atas tempat tidur, pemuda itu keluar dari bawah tempat tidur dan merangkak naik ke atas tempat tidur. Bhikkhuni pun berteriak, "Wahai orang dungu, janganlah hancurkan hidup saya." Tetapi pemuda itu tidak mampu menahan dirinya, melecehkan dirinya lalu pergi. Karena tidak mampu menahan kekejiannya, bumi terbelah dan pemuda itu jatuh tertelan ke dalam tanah, lalu terlahir kembali di alam neraka awici. Bhikkhuni tersebut memberitahukan kejadian itu kepada bhikkhuni lain. Dan para bhikkhuni menceritakannya kepada para bhikkhu, dan para bhikkhu pun menceritakannya kepada sang Bagawa. Setelah mendengar hal itu, sang guru berkata kepada para bhikkhu,
sebagai berikut. Wahai para biku, orang dungu itu, siapapun itu, baik biku maupun bikuni, baik umat lelaki maupun perempuan, barang siapa yang melakukan kejahatan dengan kenikmatan dan kebahagiaan, dengan kesenangan dan keserakahan, ia seperti sedang memakan madu ataupun gula ataupun manisan lain. Dan setelah mempertautkan kejadian tersebut lalu menyampaikan uraian Dhamma, beliau pun mengucapkan bait berikut ini. Semanis madu, begitulah pemikiran orang bodoh tentang perbuatan jahat ketika belum berbuah. Namun, saat perbuatan jahat telah berbuah, orang yang bodoh itu akan menderita. Beberapa saat kemudian, orang-orang berkumpul di dalam balai kebenaran, mulai membicarakan kejadian tersebut. Meskipun mereka telah memusnahkan kekotoran batin, mereka masih menikmati dan mengejar kenikmatan indrawi. Mengapa begitu? Mereka bukanlah pohon kolapa ataupun gua semut, melainkan makhluk hidup yang terdiri atas badan jasmani yang berdaging. Oleh karena itu, mereka masih menikmati dan mengejar kenikmatan indrawi. Sang guru mendekat dan bertanya kepada mereka, "Wahai para biku, apakah yang menjadi topik pembicaraan kalian ketika sedang duduk berkumpul di sini?" Mereka pun memberitahukan beliau. Lalu beliau berkata, "Wahai para biku, mereka yang telah memusnahkan kekotoran batin tidak lagi menikmati maupun mengejar kenikmatan indrawi. Ibarat setetes air yang jatuh tanpa melekat di atas daun teratai. Begitu pula dengan sebiji mustar yang jatuh tanpa melekat pada jarum tusuk. Demikianlah rasa cinta indrawi tidak lagi melekat terhadap seseorang yang telah memusnahkan kekotoran batin." Dan setelah mempertautkan kejadian tersebut, beliau mengajarkan Dhamma kepada mereka dengan mengucapkan bait berikut ini yang tercantum dalam Brahmana Wagga. Ibarat setetes air yang jatuh tanpa melekat di atas daun teratai, begitu pula dengan sebiji mustar yang jatuh tanpa melekat pada jarum tusuk. Barang siapa yang tidak melekat pada kenikmatan indrawi, saya menyebutnya sebagai Brahmana. Sang guru memanggil Raja Pasenadi Kosala dan berkata kepadanya, "Paduka, pengikut ajaran ini, baik pemuda maupun pemudi, meninggalkan keluarga dan kekayaan, meninggalkan keduniawian dan berdiam di dalam hutan. Kalau begitu, bila para wanita berdiam di dalam hutan, ada kemungkinan bahwa para lelaki yang dipenuhi dengan nafsu indrawi melakukan pelecehan terhadap mereka, mengganggu latihan mereka, dan membuat pelaksanaan kehidupan suci mereka menjadi sia-sia. Oleh karena itu, sebuah tempat kediaman bagi para bikuni hendaknya dibangun di dalam kota." Raja menyetujuinya dan membangun sebuah tempat kediaman bagi para bikuni di salah satu sisi kota. Sejak saat itu, para bikuni hanya berdiam di dalam kota.